Are we just echoes left in the dark, chasing the ash of a beautiful... Tolong catat momen ini baik-baik. Karena di balik layar kualifikasi kemarin, sebuah drama besar baru saja pecah dan langsung mengubah peta persaingan. Maximo Coil secara resmi dijatuhi hukuman berat setelah membuat manajer legendaris Hiroshi Aoyama mengamuk di depan para steward. Keputusan ini langsung memicu satu pertanyaan besar yang bikin seluruh fans Farhan Fact merinding. Apakah posisi start sang predator baru kita, Veda Ega Pratama, akan otomatis naik dan membuka jalan menuju podium? Mari kita bedah tuntas situasinya. Atmosfer di dalam pedok Moto3 mendadak berubah menjadi sangat mencekam sesaat setelah sesi kualifikasi yang melelahkan itu berakhir. Drama besar yang melibatkan salah satu rival terberat Maximo Coils langsung mencuri perhatian penuh dari seluruh pengamat balap internasional, terutama para pendukung setia Veda Ega Pratama. Keputusan resmi yang dikeluarkan oleh FIM Moto3 Stewards bagaikan petir di siang bolong, yang menggoncang peta persaingan. Maximo Coil secara resmi dijatuhi sanksi akibat pelanggaran regulasi fatal yang ia lakukan di atas lintasan. Sanksi berat ini langsung memicu sebuah spekulasi besar yang sangat dinantikan jawabannya oleh publik Indonesia. Apakah posisi start sang talenta muda, Veda Ega Pratama, akan otomatis naik demi keuntungan strategi balapan? Hal yang membuat atmosfer drama di balik layar ini semakin membara adalah reaksi yang sangat keras dari manajer tim, Hiroshi Aoyama. Sebagai mantan juara dunia yang memiliki reputasi besar di kancah internasional, Aoyama dikabarkan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan langsung melayangkan protes keras di depan para steward. Pria asal Jepang ini terlihat sangat serius dan aktif mengawal proses evaluasi data demi melindungi hak-hak serta kepentingan pembalapnya. Jajaran manajemen Honda Tim Asia pun ikut turun tangan memantau jalannya investigasi, hingga keputusan sanksi resmi tersebut benar-benar ketok palu. Bagi Aoyama, penegakan regulasi secara adil adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi, karena satu pelanggaran kecil dari pembalap lain bisa merusak kerja keras timnya. Di kelas Moto3 yang terkenal memiliki gap waktu sangat rapat, hukuman long lap penalti adalah sebuah malapetaka besar yang bisa menghancurkan karir balapan dalam sekejap. Sanksi ini mengharuskan Maximo Kilas untuk melewati jalur khusus di luar racing line normal, yang posisinya jauh lebih panjang dan memakan waktu. Konsekuensinya sangat kejam. Kilas dipastikan akan kehilangan waktu berharga antara 1 hingga 2 detik saat menjalani hukuman tersebut nanti. Di grid Moto3 yang super padat, kehilangan waktu 2 detik saja sudah lebih dari cukup untuk melempar seorang pembalap keluar dari rombongan depan dan terdampar di barisan belakang. Kilas kini harus menerima kenyataan pahit, bahwa ia wajib bekerja ekstra keras jika masih ingin bersaing memperebutkan poin penting. Di tengah badai polemik dan drama politik pedok yang sedang bergejolak hebat, Veda Ega Pratama justru menunjukkan respons yang sangat mengejutkan. Pembalap muda andalan Indonesia yang bernomor motor 9 ini tetap tampil dengan kepribadiannya yang sangat tenang, dingin, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh kebisingan di luar lintasan. Sikap dewasa seperti ini bukanlah hal baru bagi Veda, karena ia sudah berulang kali memperlihatkan kekuatan mental baja sepanjang musim kompetisi berjalan. Dibanding ikut larut dalam perdebatan regulasi, Veda memilih untuk mengunci fokusnya bersama para mekanik, guna mempersiapkan motor Honda miliknya agar tampil maksimal. Ia sadar betul bahwa membuang energi untuk memikirkan drama non-teknis hanya akan merusak konsentrasinya. Setiap perubahan 1 atau 2 posisi di grid start Moto3 memiliki arti yang sangat krusial bagi keselamatan dan strategi seorang pembalap. Jika penyesuaian posisi susunan grid resmi benar-benar menempatkan Veda Ega Pratama di barisan yang lebih depan, maka ini akan menjadi keuntungan tak ternilai. Memulai balapan dari posisi yang lebih bersih dan dekat dengan rombongan tercepat akan meminimalisir resiko terjebak dalam kecelakaan massal yang sering terjadi di tikungan pertama. Selain itu, Veda juga bisa langsung mengamankan slipstream dari para pembalap terdepan sejak putaran pertama dimulai. Kondisi menguntungkan ini membuka jalan lebar bagi Honda Tim Asia untuk menerapkan strategi menyerang yang agresif demi mengamankan posisi finish terbaik. Optimisme tinggi yang kini sedang menyelimuti para penggemar balap tanah air bukanlah sebuah ekspektasi kosong tanpa dasar yang kuat. Dalam beberapa seri balapan terakhir, progres dan grafik performa Veda Ega Pratama memang terlihat menunjukkan konsistensi yang sangat luar biasa menanjak. Catatan waktu satu putaran cepatnya kian menakutkan, proses adaptasinya terhadap karakter motor Honda NSF i250R semakin menyatu, dan rasa percaya dirinya terus berlipat ganda. Kenaikan performa yang stabil ini menjadi bukti bahwa Veda bukan sekedar pembalap yang mengandalkan faktor keberuntungan semata. Jika tren positif ini mampu ia padukan dengan keuntungan posisi start yang baru, maka peluang Veda untuk menciptakan kejutan besar bukan lagi sekedar impian belaka.
Namun, di balik semua keuntungan di atas kertas akibat sanksi yang diterima rivalnya, sebuah kebenaran mutlak di dunia balap harus tetap diingat. Posisi start yang lebih baik sama sekali tidak memberikan jaminan otomatis bahwa trofi kemenangan akan langsung berada di dalam genggaman tangan. Veda Ega Pratama tetap dituntut untuk melakukan prosedur start dengan sangat sempurna, tanpa ada slip pada kopling motornya. Ia harus cerdas dalam mengelola tingkat keausan ban, jeli melihat momentum yang tepat untuk menyalip, dan yang paling penting adalah menghindari kontak fisik dengan pembalap lain yang agresif. Balapan sesungguhnya adalah tentang bagaimana seorang pembalap mengeksekusi strategi tim dengan kepala dingin di atas aspal lintasan. Kasus yang menimpa Maximo Queilas di sesi kualifikasi ini menjadi sebuah pelajaran dan pengingat yang sangat berharga bagi seluruh penghuni pedok. Persaingan di atas lintasan boleh saja berlangsung dengan sangat sengit hingga batas limit. Namun aturan yang dibuat FIM tetap wajib dihormati seluruh pembalap. Hiroshi Aoyama selalu menanamkan nilai-nilai profesionalisme yang sangat tinggi kepada seluruh kru dan pembalap di dalam naungan Honda Tim Asia. Bagi sang manajer tim, sebuah hasil manis dan kemenangan sejati hanya bisa diraih melalui kombinasi dari kerja keras, kepatuhan hukum, dan persiapan yang matang. Perhatian besar yang diberikan tim terhadap keputusan steward ini menunjukkan betapa profesionalnya mereka dalam bekerja. Satu hal yang dipastikan akan kembali membakar semangat juang Veda Ega Pratama di atas lintasan adalah gelombang dukungan dari jutaan fans Indonesia. Setiap kali bendera start akan berkibar, jagat media sosial selalu dipenuhi oleh doa dan pesan penyemangat yang luar biasa masif dari para pecinta motorsport tanah air. Antusiasme publik yang sangat besar ini menjadi bahan bakar emosional yang sangat berharga bagi perjalanan karir internasional pembalap muda asal Yogyakarta tersebut. Ekspektasi tinggi agar Veda mampu bertarung sejajar dengan nama-nama besar Eropa terus mengalir tanpa henti. Dukungan moral yang masif ini diharapkan bisa menjadi pelindung mental bagi Veda agar ia tetap merasa tangguh menghadapi tekanan. Pada akhirnya, semua drama pedok, kemarahan manajer tim, dan keputusan kertas dari para steward akan melebur menjadi satu pembuktian di lintasan. Balapan kelas Moto3 selalu penuh dengan variabel kejutan yang tidak terduga, mulai dari perubahan cuaca yang ekstrim hingga insiden tak terduga pada putaran pertama. Regulasi memang memiliki kekuatan besar untuk mengubah susunan formasi sebelum bendera start dikibarkan oleh pihak panitia. Namun, hanya performa murni dan nyali besar di atas motor yang akan menentukan siapa pembalap yang paling layak berdiri di podium kehormatan. Seluruh mata dunia kini tertuju pada garis start, menantikan apakah Veda Ega Pratama mampu mengubah peluang emas ini menjadi sejarah baru. Nah, bagaimana menurut kalian para penonton setia Farhan Fact? Apakah momentum hukuman Maximo Queilas ini bakal menjadi kunci bagi Veda Ega Pratama untuk mengobrak-abrik barisan depan Moto3? Tulis prediksi dan dukungan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Farhan Fact agar kalian tidak ketinggalan update terhangat seputar dunia balap internasional. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video seru berikutnya.